my party, we're just getting started. A life is a dream or... Halo para pecinta Battletrok The Heaven dimanapun kalian berada. Gimana nih kabar kalian? Mimin doakan semoga kalian selalu sehat dan banyak rezeki ya, agar kalian selalu tetap bisa melanjutkan jalan cerita dan petualangan Xiaoyan menuju ranah Daudi tentunya ya. Yuk siapkan kopi dan tetap enjoy mendengarkan cerita dan petualangan Xiaoyan selanjutnya. Teratai api mungkin hanya seukuran telapak tangan, tapi itu bahkan lebih menakutkan di mata Han Feng daripada cahaya jurus Xiaoyan sebelumnya yang pada dasarnya membentang di seluruh langit. Ini karena benda sialan ini hampir merenggut nyawanya 2 tahun sebelumnya. Nyala api saat ini bukanlah lagi warna hijau putih saat itu. Seluruh warnanya yang seperti zamrud tampak lebih indah. Namun Han Feng mengerti bahwa teratai api saat ini kemungkinan besar bahkan lebih menakutkan daripada yang 2 tahun yang lalu. Bentuk Angry Buddha Lotus Flame terkuat di masa lalu digabungkan dengan Green Lotus Core Flame dan Bone Chilling Flame. Karena Bone Chilling Flame mendapat peringkat sedikit lebih tinggi daripada Heavenly Flame ranking. Dibandingkan dengan Valen Heart Flame, tampaknya merger saat ini lebih lemah daripada masa lalu dari sudut pandangan tertentu. Namun Bone Chilling Flame adalah api surgawi Yaolau. Meskipun Xiaoyan bisa mengendalikannya, pada dasarnya tidak mungkin baginya untuk mencapai penguasaan sempurna yang dia miliki dengan Green Lotus Core Flame. Oleh karena itu, penggabungan kedua api surgawi itu kurang lebih akan menimbulkan gejolak di dalamnya. Meskipun gejolak semacam ini sulit dirasakan di bawah tekanan kekuatan spiritual Xiaoyan yang kuat, itu masih akan membatasi beberapa kekuatan teratai api. Namun semuanya berbeda sekarang. The Green Lotus Core Flame dan Valen Heart Flame sepenuhnya disempurnakan oleh Xiaoyan. Jauh lebih mudah baginya untuk mengendalikannya. Ketika Xiaoyan saat ini menggunakan dua jenis api untuk menggabungkan Angry Buddha Lotus Flame, penggunaan Douqi atau kekuatan spiritualnya jauh lebih sedikit dari sebelumnya. Selain itu, kekuatannya bahkan tidak berkurang sedikit pun. Selain itu, berbicara dari sudut pandang tertentu, penggabungan kedua jenis api ini tampak jelas menyebabkan kekuatan Angry Buddha Lotus Flame mencapai tingkat yang sangat tinggi. Oleh karena itu, api jantung yang jatuh mungkin tidak sebanding dengan api dingin tulang di peringkat api surgawi. Tetapi kekuatan api teratai Angry Buddha yang dibuat tidak sedikit pun lebih lemah dari saat itu. Han Feng sama-sama bisa merasakan kekuatan teratai api seperti zamrud saat ini dengan mengandalkan kekuatan spiritualnya yang luar biasa. Oleh karena itu, ekspresinya berangsur-angsur menjadi lebih gelap dan lebih serius. Dia mengerti bahwa dia sekali lagi telah ditipu oleh Xiaoyan. Kekuatan Angry Buddha Lotus Flame mungkin sangat hebat, tapi membutuhkan cukup banyak kekuatan untuk menggabungkannya. Jika penggabungan dihentikan selama periode waktu ini, teratai api secara alami akan gagal untuk bergabung dengan sukses. Namun Xiaoyan telah menggunakan kontak langsung antara Flame Splitting Tsunami dan Radiant Seal sebelumnya sebagai penutup saat dia diam-diam menyelesaikan penggabungan teratai api. Tidak heran mengapa ekspresinya menjadi sangat pucat setelah energinya tersebar. Itu bukan karena dia menerima serangan balik selama pertarungan, tetapi karena dia telah menggabungkan Angry Buddha Lotus Flame. Xiaoyan tersenyum saat melihat ekspresi gelap dan serius dari Han Feng. Dia mendudukkan kepalanya untuk melihat teratai api zamrud yang berputar perlahan di atas telapak tangannya. Hatinya mendesis dan sedikit terisak. Ini adalah pertama kalinya dia benar-benar mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menciptakan teratai api terkuat berskala besar sejak dia menciptakan Angry Buddha Lotus Flame. Bentuk Angry Buddha Lotus Flame terkuat yang dia gunakan di masa lalu tidak hanya mengandalkan dukungan kekuatan spiritual gurunya, tetapi juga perlu meminjam gumpalan Bone Chilling Flame untuk menggunakannya sepenuhnya. Namun sekarang Xiaoyan dengan lembut menarik teratai api di tangannya. Sebuah busur sedang terangkat dari sudut mulutnya. Tampaknya rasa sakit yang dideritanya di bawah magma selama 2 tahun ini memungkinkannya mendapatkan hasil yang cukup memuaskan. Xiaoyan mengangkat kepalanya dan melihat wajah Han Feng yang gelap dan juga serius. Dia tersenyum dan jarinya dengan lembut menjentikkan teratai api. Yang terakhir segera keluar perlahan. Teratai api zamrud anehnya mulai mengembang saat meluncur dari tangan Xiaoyan. Dalam sekejap mata, ukuran seperti telapak tangannya melebar hingga lebarnya sekitar 5 kaki. Api hijau tua yang berkobar membumbung tinggi di atasnya dan membakarnya seperti Angry Buddha Lotus Flame. Itu tampak kuat.
dan diam-diam mengandung kekuatan penghancur yang menakutkan. Setelah teratai api zamrud mengembang hingga lebarnya sekitar 5 kaki, ruang di sekitarnya mulai berfluktuasi secara tiba-tiba. Banyak cahaya energi kecil hitam pekat menyebar ke langit. Kekuatan yang terkandung di dalam teratai api benar-benar telah mencapai titik yang menakutkan dari ruang yang bergetar. Cukup banyak cahaya energi kecil berwarna hitam berulang kali muncul dari sekeliling dan seseorang menyaksikan teratai api berputar perlahan. Mata Han Feng tiba-tiba menyusut di kejauhan. Kekuatan destruktif yang menakutkan itu adalah sesuatu yang bahkan membuatnya merasa tidak nyaman. Jika dia terkena serangan ini, kemungkinan dia akan terbunuh di tempat. Han Feng mengatupkan giginya dengan kasar. Dia tidak berani meremehkannya bahkan sedikit pun. Raungan rendah dan dalam tiba-tiba terdengar dari tenggorokannya. Dan api biru tua dari dalam tubuhnya meledak tanpa henti. Akhirnya itu berubah menjadi lautan api biru yang lebarnya sekitar 70 hingga 80 kaki. Tubuhnya berada di tengah lautan api ini. Api berkobar di sekelilingnya, memancarkan suara keras gelombang laut yang menghantam bebatuan, menyebabkan hati semua orang merasakan tekanan. Perasaan itu seolah-olah mereka sendirian di hadapan lautan luas yang tidak pernah berakhir, menyebabkan orang tidak dapat mengumpulkan keberanian untuk melawan. Api biru menyebar ke langit dan suhu tinggi menutupi area tersebut. Beberapa dari ahli yang lebih kuat itu sedikit lebih baik, tetapi sisanya keringat menghujani tubuh mereka. Beberapa dari mereka yang bahkan lebih lemah merasa mata mereka menjadi putih sebelum mereka jatuh dengan kepala lebih dulu ke tanah. A Heavenly Flame memiliki kekuatan menakutkan untuk mengubah lingkungan. Kata-kata ini memang benar. Dengan Han Feng menggunakan kekuatan penuhnya untuk bermanuver, lingkungan di sekitar kota Feng ini segera muncul seolah-olah telah mengalami kekeringan untuk waktu yang sangat lama. Bahkan air di udara menguap seluruhnya. Udara kering menyebabkan orang merasakan sakit tenggorokan di tenggorokan mereka setiap mereka menghirup udara ke dalam tubuh mereka. Pergilah! Di bawah tatapan Han Feng, Xiaoyan menjentikkan jarinya dan teratai api hijau besar yang perlahan berubah bergetar sebelum melesat ke depan dengan suara menusuk telinga. Dengan cahaya hijau ia terbang menuju api biru dengan angin panas. Binatang ajaib hati laut. Han Feng menyaksikan cahaya mengalir zamrud yang melesat secara eksplosif dengan ekspresi serius. Telapak tangannya bergerak dan teriakan keluar dari tenggorokannya. Segera, lautan api yang sangat besar berubah menjadi api berbentuk singa dan bergejolak dengan kuat. Nyala api menduru dan berputar sebelum benar-benar menjadi binatang berbentuk singa biru tua yang sangat besar. Munculnya binatang besar ini menyebabkan beberapa warna darah menghilang dari wajah Han Feng. Jelas ini menghabiskan cukup banyak daukinya. Ukuran binatang itu sangat besar dan tidak sedikit lebih kecil dari bentuk pertempuran dari Heaven Swallowing Python. Bentuknya seperti singa, tetapi memiliki ekor besar seperti kalajengking. Tanduk berwarna biru tua yang menonjolkan dari kepalanya, menunjukkan cahaya biru yang berkedip-kedip. Ruang kehampaan kadang-kadang akan bergoyang dan bekas luka kecil akan muncul di ruangan kosong. Xiaoyan juga terkejut ketika kepala besar dari binatang api raksasa berwarna biru tua muncul. Tidak disangka bahwa kendali Han Feng atas Zihad Flame telah mencapai tahap seperti itu dalam 2 tahun yang belum mereka temui. Xiaoyan mempertanyakan dirinya sendiri dan menemukan bahwa kemungkinan besar bahkan saat ini dia akan mengalami kesulitan menggunakan api surgawi untuk menggumpal dan membentuk bentuk binatang yang sempurna serta ganas. Xiaoyan terkejut, tetapi lotus api zamrud yang sudah mengunci targetnya tidak ragu-ragu lagi. Tampaknya telah berteleportasi, dan dalam beberapa kilatan itu hanya semakin memberikan jarak pendek dari Han Feng. Angin yang menakutkan adalah sesuatu yang bahkan menyebabkan lautan api biru tua menyebar ke seluruh langit membentuk beberapa riak. Ekspresi Han Feng sangat serius saat dia menatap teratai api besar yang datang ke arahnya. Segel di tangannya pun berubah dan dengan teriakan pelan singa api besar yang telah diaglomerisasi dari kekuatannya sendiri mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan keras seperti guntur. Keempat kukunya segera bergerak saat itu menjadi seperti tank dan tanpa rasa takut menyerbu ke arah teratai api milik Xiaoyan. Jarak antara keduanya langsung rapat. Segera, dua energi menakutkan yang cukup untuk membakar pegunungan dan merebus laut bertabrakan dengan ledakan seperti meteor di depan pikiran tegang Han Feng dan juga Xiaoyan. Bang! Seluruh langit terdiam sesaat ketika keduanya melakukan kontak. Segera energi alam mulai menjadi panas. Energi warna-warni terbang ke seluruh langit. Sekilas mereka terlihat seperti melarikan diri dari area di mana tabrakan terjadi. Percikan tiba-tiba energi di daerah tersebut juga menyebabkan semua ahli yang bertarung di langit tiba-tiba menghentikan pertarungan mereka.
Banyak tatapan membawa keterkejutan yang sulit disembunyikan saat mereka menyaksikan area yang tiba-tiba berubah menjadi ruang hampa. Riak energi menakutkan yang merembes keluar dari teratai api dan binatang api menyebabkan hati mereka dipenuhi rasa takut. Jika energi ini menyentuh tubuh mereka, kemungkinan tubuh dan tulang mereka akan meledak di tempat. Bang, keheningan hanya berlangsung sesaat sebelum badai energi dahsyat meletus di tengah. Badai energi api yang menakutkan menyebar menutupi area yang radiusnya lebih dari 100 meter. Bahkan orang-orang dari kedua sisi pertempuran kacau di langit menggerakkan tubuhnya mereka dan melarikan diri ke segala arah dengan cara yang menyedihkan. Mereka jelas mengerti bahwa jika mereka diserang oleh benda ini, kemungkinan besar mereka akan menderita meskipun mereka memiliki kekuatan. Oleh karena itu, muncullah adegan menegangkan. Pertempuran kacau dan panas membara yang berkecamuk di langit pada saat ini berubah menjadi pemandangan burung-burung yang ketakutan melarikan diri. Semua orang tiba-tiba meninggalkan daerah itu. Yang tersisa hanyalah tatapan tercengang yang tak terhitung jumlahnya di tanah. Sukian memukul telapak tangannya dan kekuatan yang kuat mengguncang Gold Silver Brother sampai mereka mundur dengan cepat. Pucat samar juga muncul di wajah mereka. Meskipun mereka bisa bersaing dengan Elite Dozong dengan penggabungan, mereka masih akan kalah jika keadaan benar-benar berlarut-larut lebih lama. Di masa lalu, Han Feng akan melarikan diri dari lawan yang mengganggunya untuk datang dan membantu mereka menangani Sukian. Sekarang bagaimanapun tidak hanya dia ditahan oleh Xiaoyan sampai dia tidak bisa pergi, tapi juga ada perasaan was-was dia yang bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Semakin banyak waktu berlalu, hanya masalah waktu sebelum The Gold Silver Brother dikalahkan di tangan Sukian. Sukian tersenyum dingin saat dia mengamati Gold Silver Brother yang wajahnya bergantian antara putih dan hijau. Sukian tidak mengambil keuntungan dan mengejar. Dia berbalik dan menyaksikan pusat badai api yang menakutkan dengan ekspresi serius. Tabrakan energi semacam ini adalah sesuatu yang menyebabkan bahkan seseorang yang sekuatnya merasa takut. Aku benar-benar meremehkan Xiaoyan. Dia benar-benar mampu menahan Han Feng yang bahkan dalam situasi seperti ini. Namun saya ingin tahu siapa yang akan menang pada akhirnya. Sukian melirik badai api yang menakutkan ini. Dia dengan jelas mengerti di dalam hatinya bahwa pemenangnya akan ditentukan setelah pertarungan ini. Dia tidak dapat memutuskan siapa yang akan tertawa pada akhirnya. Semoga saja anak kecil itu bisa memenangkan melawan Han Feng yang sangat licik ini. Dan kemudian kita lanjut di chapter selanjutnya guys ya.